Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Epi apa kabar? Kalau Kakak Evi kabarnya baik Kak. Kalau Kakak apa kabar? Baik sekali. Kak Epi, satu minggu ini kita banyak melakukan aktivitas ya Kak Epi. Kak Epi ngapain aja di rumah satu minggu ini? Oh, kalau di rumah Kakak Evi sering, karena hanya masih COVID, kita itu sering belajar online Kak. Oh, belajar online. Mungkin sama seperti adik-adik di rumah, setiap hari mengikuti pelajaran online. Nah adik-adik, semua aktivitas yang kita lakukan satu minggu ini itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita, tapi roh Tuhan yang selalu menyertai kita melakukan aktivitas kita dalam satu minggu ini. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bukan Kuat. Ayo adik-adik yang semangat ya. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, tepuk tangan, tersenyum memuji nama Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Semangat ya adik-adik, ikuti gerakan inang di sini. Yo, semangat. Sekali lagi kita nyanyikan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu HKBP Sentosa. Anak-anak kami undang berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang berdosa ini. Amin. Nah adik-adik masih semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau Kakak masih semangat? Masih semangat dong. Yang pasti adik-adik di rumah juga pastinya masih semangat. Nah kita angkat satu pujian ya. Kita angkat lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia
sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang ke-6 dan artinya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik masih semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kakak masih semangat? Masih semangat dong. Oke. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bukan Kuat. Ayo adik-adik yang semangat ya. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, tepuk tangan, tersenyum memuji nama Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Semangat ya adik-adik, ikuti gerakan Inang di sini. Yo, semangat. Sekali lagi kita nyanyikan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi gunung ini. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Anak-anak dipersilahkan berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Adik-adik terkasih,
Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Burmunte. Nah adik-adik, Inang mau tanya nih, apa aja ya Kak Epi yang perlu disiapkan ketika kita mau mendengarkan khotbah? Nah, kalau kita mau dengarkan khotbah, yang pertama kakak kita harus siapkan Alkitabnya dulu. Iya, Alkitab. Terus Kak? Kita juga harus siapkan hatinya kak. Hati kita harus benar-benar bersih dan mau ingin selalu mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu. Oke deh Kak Epi. Nah Kak Epi, kita ajak adik-adik kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian Allahku Besar. Nah, adik-adik sekolah minggu yang manis, yang baik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi, berdoa di ibadah minggu ini. Tuhan, kami mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang membimbing kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu masih semangat mendengar cerita tentang Tuhan? Masih ya? Ya, jangan ada yang sambil makan, jangan ada yang sambil main game, lihat HP. Kita dengarkan cerita tentang Tuhan tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Nah, adik-adik di rumah yang gak bisa membaca, belum bisa membaca, ikuti saja pelan-pelan. Yang sudah membaca, orang besar boleh sambil membaca bersama dengan Inang ya. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Mama dan Bapak bantu membuka Injil Lukas. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Kalau sudah dapat, kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Wah, panjang sekali ya firman Tuhan hari ini. Tapi nggak apa-apa, semuanya masih duduk manis, semuanya masih mau mendengarkan tentang cerita Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah yang sedang beribadah, firman Tuhan hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Teman-teman pernah dengar kata murah hati? Apa itu murah hati? Murah hati bisa dibilang dia suka menolong ya. Murah hati bisa disebut juga dia suka membantu, dan murah hati juga bisa disebut mengasihi orang lain. Nah, kalau mengasihi kita tahu ya, mengasihi itu kan banyak simbolnya nih. Ada yang begini ya, lalu apa lagi? Oh, ada yang begini saranghe, mengasihi, menyayangi. Ada lagi yang begini dan lain-lain. Kalau mengasihi itu artinya ya kita sayang kepada orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini juga bercerita tentang bagaimana kita menyayangi orang lain dengan cara menolong. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi mengikuti cerita ini. Tadi seorang yang pulang turun dari Yerusalem, turun ke Yeriko. Nah, di tengah jalan, orang yang sedang berjalan ini mau pulang, ada begal. Begal itu apa? Perampokan. Dan lebih ngeri lagi, dia bukan hanya dirampok habis-habisan, dia dipukuli bahkan sampai setengah mati, dan dia tergeletak, gak bisa jalan pulang ke rumahnya. Dia sudah kehabisan, uangnya sudah dirampok habis-habisan, gak ada lagi yang bisa dia perbuat. Mau jalan pun gak bisa, dia sudah dipukuli habis-habisan dengan orang jahat tadi. Tergeletak. Lalu
Siapa tadi yang pertama disebutkan lewat adik-adik di rumah? Yang tahu tunjuk tangan. Siapa tadi yang pertama lewat? Iya, betul. Dari kejauhan lewatlah seorang imam. Langkah kakinya terdengar. Orang yang terpukul ini, yang dipukuli tadi, dia senang. Ada yang mau lewat, lalu dia berteriak, "Tolong, tolong." Nah, si imam ini lihat, siapa ini imam? Ya, imam ini bisa dibilang orang-orang yang memimpin di dalam rumah Tuhan. Bisa dibilang seperti pendeta, bisa dibilang seperti di Belfro, atau bisa seperti orang yang suka berbicara tentang firman Tuhan. Orang yang digebukin ini dia lihat, aduh ada orang imam lewat, dia berteriak, "Tolong, tolong." Nah, tetapi si imam ini dia lihat orang yang terluka ini, lalu dia pikir, najis, kotor. Aku kan orang suci, aku kan orang yang suka di rumah Tuhan. Kalau aku tolong, nanti pakaianku kotor. Aku kan mau melayani nih di rumah Tuhan. Mirisnya, dia tidak menolong orang yang sedang butuh pertolongan. Sedih ya orang yang terluka ini. Dia semakin sedih, menangis lagi. Si imamnya sudah pergi. Dia menangis dan berteriak lagi, "Tolong, tolong, tolong." Lalu yang kedua ada lagi yang lewat. Siapa tadi itu? Lewatlah seorang Lewi. Lewi ini siapa teman-teman adik-adik di rumah? Lewi itu orang juga yang suka bekerja di rumah ibadah. Dia yang mengurus rumah ibadah, dia yang mengumpulkan persembahan, dia yang tinggal di rumah ibadah. Tetapi begitu dia lihat orang terluka, dia berpikir, aku sibuk, gak sempat. Repot, waktuku habis, aku mau kerja, banyak waktuku yang lain, gak sempat. Repot amat sih. Lalu dia tinggalin dan pergi menyeberang dari jalan lain. Begitu sedihnya hati orang yang sedang terluka ini. Lalu dia terus berteriak, "Tolong, tolong." Tidak ada yang menolong. Lalu hingga yang ketiga, ada yang lewat. Siapa yang lewat yang ketiga itu? Yuk sama-sama katakan, orang Samaria yang murah hati. 2, 3 ya. Orang Samaria yang murah hati. Iya, orang Samaria ini yang justru memberikan pertolongan kepada orang yang terluka. Padahal orang Samaria enggak berteman nih sama orang yang terluka ini. Kenapa? Yang terluka ini kan orang Yahudi. Yang Samaria ini dia sudah kawin campur. Dia enggak orang Yahudi murni lagi. Dia sudah menikah dengan suku Samaria yang lain. Lalu Yahudi enggak mau berteman karena berpikir mereka ini sudah tidak murni lagi sebagai sukunya. Tetapi justru orang yang dianggap yang tidak sesuku dengan dia, justru itu yang memberikan pertolongan. Dia lihat yang terluka ini, dia balut lukanya, dia bersihkan lukanya yang terluka tadi, darah-darahnya dia bersihkan, lalu dia siram lagi dengan minyak dan anggur. Maksudnya apa? Supaya darahnya itu berhenti. Dia oleskan dengan betadin kalau sekarang, supaya lukanya jangan infeksi. Gak cukup hanya di situ saja, dia angkat ke atas keledainya. Ngapain dia angkat tuh ke keledainya? Mau dibawa kemana dia? Dia dibawa ke penginapan. Penginapan itu boleh dibilang di zaman sekarang itu rumah sakit, itu klinik, itu puskesmas. Dan di puskesmas ini, orang sakit ini yang terluka ini tidak cukup hanya diantarkan saja, tetapi orang Samaria yang murah hati ini, dia panggil pemilik penginapannya, dia kasih uangnya lagi. Wah, murah hati sekali ya. Dia kasih duitnya, lalu dia bilang, "Pak, nanti kalau duit ini nggak cukup untuk merawat dia, besok aku akan lewat lagi. Aku akan membayarnya." Luar biasa ya, kebaikan dari orang Samaria ini. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, Tuhan mau juga adik-adik di rumah itu berteman kepada semua orang.
Jangan melihat sukunya harus orang Batak, nggak boleh. Nggak boleh memilih-milih teman, harus orang Cina, nggak boleh. Siapa di sini teman sekolahnya? Ada orang Batak. Ya, ada orang Batak ya. Suku apa lagi di sekolahnya? Ada orang Jawa, ya kan? Apalagi sukunya. Ada orang Madura mungkin ya. Ada suku apa lagi di sana? Ada Dayak nggak di sana? Ada mungkinnya teman-teman kita ya. Ada temannya yang orang Dayak. Apalagi ada Cina mungkin di sana. Nah, adik-adik sekolah minggu nggak boleh berteman. Aku temanku itu harus orang Cina aja supaya kelihatan keren. Nggak boleh. Atau temanku itu harus orang Batak saja satu suku. Nggak boleh juga. Atau temanku itu harus orang kaya saja. Nggak boleh juga. Adik-adik sekolah harus berteman, bersahabat kepada semua orang. Baik dia kaya, baik dia miskin, apalagi dia pintar ataupun bodoh, semuanya harus menjadi sahabat kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan mau kita berteman itu harus menolong. Ya, kalau di sekolah coba kasih tahu apa contoh-contoh menolong teman-teman kita. Siapa yang pernah menolong temannya di sekolah? Pernah ya? Nah, apalagi di masa pandemi ini, gimana kita mau menolong teman kita? Bisa ya kita Zoom nih, kasih Zoom atau telepon, ingatin temannya, ada tugas kita loh. Atau teman kita nggak paham, kita bisa ajarin dia melalui telepon. Atau ada temannya yang sakit, gimana cara kita menolong? Kita kan nggak bisa ke rumah sakit ini. Nah, cara kita menolongnya bisa dengan telepon. Kasih semangat dengan dia supaya cepat sembuh, supaya semangat belajar lagi walaupun di rumah. Tapi ada juga menolong yang tidak baik. Apa itu contohnya? Contohnya menolong ketika menolong dia mencontek. Nah, itu nggak boleh. Nah, sekali lagi, kalau kita mau menolong, membantu, mengasihi orang tua kita di rumah, apa aja itu contohnya? Ada banyak ya. Iya, kita nggak boleh bilang aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang mama, aku sayang papa, tapi nggak pernah membantu mama dan bapaknya di rumah. Dia bangun dari tempat tidur, lalu dia biarin aja. Nanti mama yang beresin. Ada si mbak yang beresin. Nggak boleh. Anak Tuhan harus menolong dari hal yang paling kecil. Bangun tidur, dia rapikan tempat tidurnya, dia lipat selimutnya, dia susun bantal-bantalnya. Nanti mamanya lihat kalau belum rapi, nanti mamanya ajarin lagi. Oke? Nah, adik-adik mau bantu ekonomi mama dan bapak, gimana caranya? Nanti aja tunggu besar. Boleh. Tapi mulai dari sekarang pun adik-adik bisa mengasihi mama dan bapak dan menolong mereka dengan cara apa? Dengan cara makan semua apa yang dihidangkan mama dan bapak dengan lahap. Iya, tidak boleh. Kalau mau makan, mamanya bujuk-bujuk dulu. Makan ya mang, makan ya boru, makan sayur, makan ikan. Lalu kamu tutup mulutnya, aku gak suka sayur, aku gak suka daging mama. Itu sudah tidak membantu mama. Padahal mama sudah capek-capek masak, mama sudah capek-capek kerja. Tapi kita tidak mau membantu mama, melegakan hatinya dengan cara menikmati makanan yang sudah dihidangkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau menjadi orang Samaria yang murah hatinya? Wah, Inang Pendeta mau. Inang Pendeta mau menjadi orang Samaria yang murah hati, yang suka menolong, yang mengasihi sesama. Adik-adik sekolah minggu juga ya, harus menjadi sahabat orang Samaria yang murah hati. Amin, kita berdoa. Ikutin doa Inang Pendeta. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti doa Inang Pendeta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah
mendengar cerita tentang Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi sahabat orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus, ajar kami untuk boleh saling menolong. Menolong orang tua kami di rumah, menjaga adik, membantu mama dan bapak membersihkan rumah, mengerjakan tugas, dan juga membantu teman-teman kami yang sedang kesulitan memahami tugas. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan kami yang akan kami kumpulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aktivitas anak sekolah minggu 321. Oke adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas kita di rumah masing-masing ya. Nah, kakak akan melakukan aktivitas dengan membentuk hati. Sebelum kita mulai cara pengerjaannya, kakak akan kasih tahu terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama, bahannya ada 2 kertas HPS A4, ada 2 ya. Lalu yang selanjutnya gunting, habis itu 1 pulpen, pensil warna, dan penggaris. Oke adik-adik, kita lanjut cara pengerjaannya. Nah, cara pengerjaannya yang pertama kita gunakan dulu 1 kertas ini, kita lipat 2, lalu setelah seperti ini kita lipat lagi. Nah, setelah kita lipat seperti ini, pastikan sudah dilipat rapi ya. Kita gunting membentuk hati. Adik-adik bisa bentuk setengah hatinya dari menggunakan pulpen ini ya. Oke, kita bentuk setengah aja karena sudah dilipat ya. Habis itu kita gunting. Nah, sekarang dia kita buka menjadi bentuk hati. Ini hati ini sebagai lambang kasih ya. Oke. Ini contoh hati yang bisa kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut di kertas yang kedua ya adik-adik ya. Kita lanjut di kertas yang kedua. Kita lipat kembali, kita lipat 2 seperti ini. Oke, setelah kita lipat 2, lalu kita lipat kembali lagi seperti ini. Setelah kita lipat seperti ini, nah kita lipat ini lalu dilipat seperti ini ya. Sekarang kita bentuk setengah hati seperti ini. Kita boleh garisin inti-intinya supaya sejajar dengan bentuk hati yang pertama, oke?
Lalu habis itu kita bikin lagi di sebelah kanannya. Nah, kita bentuk sebelah kanannya. Sebelum kita bentuk kembali, kita gunakan penggaris terlebih dahulu biar sejajar kanan dan kiri bentuk besarannya. Oke, sekarang kita ikuti kembali ya. Lalu habis itu kita bikin seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita gunting kembali. Kita gunting. Kita ikuti ya sesuai dengan yang sudah kita garis. Kita ikuti garisnya lagi. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, dia menjadi seperti ini. Seperti ini adik-adik. Dia jadi dua bagian. Tapi kita bisa menggunakan satu ya. Nah, dia jadi seperti ini, dia bentuk hati. Dan bisa sampulnya dibikin disatuin seperti ini. Seperti ini ya. Dan begini kalau dia dilebarkan. Oke. Sekarang kita bisa warnai sampul di luarnya terlebih dahulu. Kita bisa warnai, bisa lukis apakah yang kita suka. Contohnya nih, kakak mau bikin seperti ini. Bentuk hati. Kakak mau warnain biar dia kelihatan agak lebih menarik gitu ya. Nah, begitu nanti setelah kita selesai, kita tulis di sini kasih. Lalu di sini kita tulis
ayat hafalan kita. Ayat hafalannya yaitu terdapat di kitab 1 Yohanes 4 ayat 21. Nah, sampulnya kita tulis seperti ini ya adik-adik ya. Kita bisa hias, mau bikin bentuk bunga kah? Kita mau bikin bentuk love kah atau gimana? Nah, habis itu di baliknya seperti ini kita tulis isi dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 21. Isinya yaitu, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Adik-adik bisa buka Alkitabnya ya di kitab 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mengasihi saudaranya. Nah, begitu selesai, nanti adik-adik hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, yang pertama di sebelah kanan kita tulis kata kasih, KASIH. Lalu yang di sebelah kiri itu dari nats Alkitab yang terdapat di kitab 1 Yohanes 4 ayat 21. Setelah kita buka dalamnya, isi dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 21. Adik-adik bisa hafal juga ya sekalian untuk kita mengingat isi dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 21, yaitu berbunyi, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mengasihi Allah, kita juga sudah pasti mengasihi saudara-saudara kita. Oke? Sekian aktivitas kita untuk hari ini. Adik-adik bisa lakukan aktivitasnya masing-masing di rumah dan dikirim sama kakak-kakak sekolah minggunya. Seperti ini ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sekarang kita tiba untuk mengumpulkan persembahan. Nah, seperti khotbah tadi tentang mengasihi Tuhan juga ada bentuk nyatanya, yaitu tentang persembahan. Sekarang kita pegang persembahan kita, atau nanti habis ibadah boleh orang tua kita mengumpulkannya ke Sintua di sektor orang tua kita ya. Nah, ayo kita sambut firman Tuhan, mengaminkannya dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita sambil bertepuk tangan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak dipersilakan berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, ibadah sekolah minggu sudah selesai ya. Tapi kasih Tuhan tidak pernah selesai dari hidup kita. Yang pendeta memesankan tetap semangat belajar meskipun di rumah ya. Tetap ikuti ibadah meskipun di rumah. Didampingi mama, papa, opung mungkin, kakak, abang atau adik. Nah, sampai bertemu lagi ya di ibadah minggu depan. Kami bertiga dan guru-guru sekolah minggu yang lain mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.